keluarga akhir tahun. Ya, kita mulai dengan lagu ya. Hati yang menjadi Otum. Ya, Otum. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Mungkin mana? Kenapa? Ya udah ambil. Udah langsung. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena bagi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita nyanyi untuk lagu yang pertama, Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, puji-pujian terima kasih Tuhan pada hari terakhir tahun 2021 kami dapat berkumpul beribadah, bersukaria, memuji nama-Mu yang mulia ya Tuhan. Disebabkan Tuhan Engkau telah memberikan rezeki kepada kami, kepada anak-anakku semua Tuhan, memberikan kesehatan, menjauhkan berbahaya daripada anak-anakku Tuhan. Adapun riak-riak yang datang kepada kami itu semua adalah sebagai penguji memperkuat iman kami ya Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan pada tahun 2022 Tuhan, berkatilah Tuhan keluarga anakku si Donald dan permainku Tuhan, jauhkan berbahaya daripada mereka, beri rezeki Tuhan, beri kesehatan, beri pekerjaan yang baik dan semangat kepada mereka ya Tuhan. Begitu juga kepada anakku si Bapak Beloni ya Tuhan, dan permain Tuhan, beri semangat kepada mereka ya Tuhan, beri kesehatan,
jauhkan segala penyakit yang mendera negara kami ini ya Tuhan, daripada keluarga mereka, daripada kami seluruhnya Tuhan. Tuhan, begitu juga keluarga Buruku, Mama Catherine dan Helaku, Bapak Catherine, beri kesehatan, beri semangat, berkati mereka ya Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan anakku Sebeneger ya Tuhan, Rose, pulihkanlah Tuhan dari dia berpikiran yang membawa penyesat, yang sesat Tuhan, yang jauh daripada keluarga ya Tuhan. Tuntun dan bimbinglah dia ke jalan yang benar Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan kepada cucu-cucuku ya Tuhan. Pertama Tuhan, kepada Kristo, beri kesehatan, beri kebaikan, beri semangat dan sukacita kepada dia ya Tuhan, dan jauh dari penyakit ya Tuhan. Begitu juga cucuku si Buloni dan Alkandir ya Tuhan, beri semangat belajar Tuhan, jauhkan segala penyakit daripada mereka ya Tuhan. Tuntun dan bimbing ke jalan yang benar, dan buat semangat belajar kepada mereka ya Tuhan. Begitu juga kepada cucuku Catherine Ojora dan Atalia, beri semangat, beri kesehatan, beri semangat belajar kepada mereka ya Tuhan. Berkati seluruh anak-anakku ya Tuhan ke jalan baik yang benar, jauhkan segala berbahaya Tuhan. Beri rezeki Tuhan, dan beri kedamaian di tengah-tengah keluarga mereka. Begitu juga Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami perbuat Tuhan, yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja Tuhan. Ampunilah itu Tuhan, supaya jangan menjadi penghambat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga tahun-tahun yang akan datang Tuhan, jauhkan segala penyakit corona yang mendera negara kami ini ya Tuhan, supaya kami dapat bekerja dengan baik, anak-anak saya semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, tuntun dan bimbing ke jalan benar. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke lagu yang kedua, Yesus segala-galanya. Bye.
Karena kan lagi Jadi yang tertunda. Kalau mereka ini Backstop. Dia mau main keyboard katanya. Boleh nih. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kayaknya lagunya semangat, tapi penyanyinya kayaknya lemas. Coba ya? Iya. Ada suaranya lemas lagi dia. Iya kan? Kalau kita lemas semangat, Semangat apa lima? Satu dua. Dia dua. Iya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
orang menambang perak dan tempat orang menimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang yang menghindari kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, di dalam kekelaman dan dalam kelampakan. Orang menggali tambang jauh dan tempat kediaman manusia, mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya terbongkar bangkit seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lajurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekat tangannya pada batu yang keras. Dia membongkar bangkit gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Ayat 10 Pak. Ayat 10 Di dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Enggak, itu kepanjangan, tahu aja. Enggak, itu kepanjangan. Dia aja, nggak apa-apa. Ayo. Ayat 11 air Air sungai yang libatnya dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? ayat 13. Bapak itu enggak. Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Ayat 14. Ayat 14. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ayat 16. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. 17. Tidak dapat diimbangi oleh emas, tidak terhitung Iya, tak terhitung lagi. atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Etiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Ayat 22 Pak. Kebiasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Ayat 23. 3 atas. Allah mengetahui jalan ke sana Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan
angin dan mengatur banyaknya air. Jika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Ayat 27, ketika itulah ia melihat hikmat lalu meletakkan udapannya dan untuk menetapkannya bahwa menyelidikinya. Sama-sama kita. Tetapi Sama-sama. Tetapi kepada manusia yang beriman, Sesungguhnya kata-kata Tuhan itulah hikmat dan menjadi kejahatan itulah akan rugi. Nanti semangat tak? kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus, sehingga kami mengenal Engkau adalah Allah yang Esa. Biarlah kiranya anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami hari-hari sebelumnya, pada hari ini dan juga hari-hari selanjutnya Tuhan, menyertai kami, kami menyadari akan pengasihan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu tinggal kekal selama-lamanya di dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kami dapat mengerti akan firman-Mu, walaupun dibagikan dengan sangat sederhana oleh hamba-Mu yang hina. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai ya Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan, dan kiranya di akhir tahun ini menjadi suatu hal terang bagi kami untuk dapat menyadari pemeliharaan Tuhan di tahun yang akan baru, tahun yang barunya Tuhan. Dengan suatu
pernyataan dengan suatu hal prinsip bahwa Engkau yang menyertai kami di masa-masa yang lalu, Engkau juga yang menyertai kami di masa yang mendatang, maupun dalam sukacita maupun juga di dalam duka cita. Bahkan di dalam duka cita pun Engkau bekerja dengan sangat aktif dan kami menyadari pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, terima kasih. Amin. Kita akan baca Mazmur 90 ayat 1 sampai 17 ya. Ini tadi kita pembacaan Alkitab kita tadi dari Ayub. Ayub, Mazmur itu salah satu kitab yang bersifat puitis ya, poetry. Jadi orang baca juga itu sebenarnya baca seperti baca puisi di sana. Tapi di dalam bahasa puisi ada makna kiasan. Nah, Tuhan juga berbicara di dalam bahasa-bahasa ini. Bahkan di dalam dibandingkan dengan sastra-sastra di dunia yang lain, sastra dari Alkitab itu menginspirasi ya. Jadi sumber inspirasi sastra-sastra yang lainnya. Nah, kita akan membaca Mazmur 90. Mazmur 90 ini adalah Mazmur yang disampaikan oleh Musa yang merupakan suatu doa. Musa, kita sering mengenal bahwa Mazmur hanya Daud, ya, tapi Mazmur itu sebenarnya banyak penulisnya di sana. Ada Mazmur Salomo, ada Mazmur Daud, bahkan yang ini salah satunya adalah Mazmur Musa, ini satu-satunya, ya, yang ditulis oleh Musa. Ada Asaf, ada Bani Korah dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi waktu kita baca, coba baca seperti membaca puisi di sana, ya. Ayo kita baca bersama-sama, ya, secara bergantian ya. Aku baca dulu ayat pertama, kemudian nanti dilanjutkan ayat kedua bersama-sama, ya. Baru ayat ketiga aku lagi dan seterusnya sampai ayat yang ke. Gantian dari sini. Enggak, satu sendiri bersama kalian, kemudian aku lagi, baru seterusnya sampai yang terakhir ya. Sama-sama. Ya, ganjil genap. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum bulan dilahirkan dan dunia pertama, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab mematamu 1000 tahun sampai seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran menjaga waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu padi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang sembunyi di atas cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebahagiaan adalah kesabaran dan kebaikan, sebab berlalu baru-baru dan kami layaknya. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyamanan kami kami benar kasih setiap kasih, supaya kami bersalah dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan hamba-Mu perbuatan-Mu dan suara-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ayo kita baca ulang bersama-sama ayat sebelum ayat 15, ayat 10 ya. Ayat 10 dulu baru ayat 12 ya. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap.
ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Musa adalah orang yang berumur berapa? Siapa tahu umur Musa? Siapa yang tahu umur Musa? Di perjanjian baru dibagi 3 tahun umurnya, 40, 40, 40. 120 tahun. 40 tahun yang pertama dia hidup sebagai seorang pangeran Mesir. Banyak di kartun-kartun Prince of Egypt ya. Seluruh hikmat Mesir dikuasainya, dia belajar di sana. Bahkan dia bisa pengganti daripada Firaun sebenarnya. Ya, tapi dia begitu sayang dengan rakyatnya Israel yang ditindas oleh ini, maka dia melakukan suatu hal pembelaan keadilan. Karena orang Israel dipukul, dia memukul kemudian orang Mesir itu sampai mati dan menguburnya di dalam pasir. Ya. Kemudian besok harinya dilihatnya orang Israel selama orang Israel berkelahi, ya, sesama orang Israel, sama-sama orang Israel. Mengapa kamu berkelahi dengan saudaramu? Lalu orang Israel mengatakan, apa yang kau harus lakukan? Apakah kami jadi hambamu, kau jadi tuanku, tuan kami? Ya. Taulah Musa dari kalimat itu bahwa orang Israel sudah mau membunuhnya, membunuh orang Israel, dan kemudian nanti orang Israel justru menjadi lawannya. Ya, justru karena itu dia pergi. 40 tahun kemudian dia mengembara di padang belantara, mengembalakan kambing domba. Suatu hal yang bersifat yang dulu dia besar, terkenal di Mesir, sekarang menjadi pengembala domba, tidak menjadi apa-apa. Tapi justru pada umurnya ke-80 tahun dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengadili Mesir. Ya, itu yang tulah yang pertama sampai 10 Tuhan ajar kepada Musa supaya Musa menjadi hakim terhadap Firaun. Tuhan akan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena mereka sudah ditindas oleh Firaun selama 430 tahun. Ya, Musa adalah orang yang berumur 120 tahun. Musa dinubuatkan di dalam kitab Kejadian pasal 6. Kalau kita baca di sana, manusia itu umurnya panjang-panjang. Ada umurnya 930 tahun. Ya. Yang paling tua namanya Metusalah, umurnya 1000 tahun dikurangi 31. 969. Ya, angka yang bagus. 9 kalau dibalik 969. Ya, kalau ditambah 31 udah 1000 tahun. Ya, dia itu. Ya. Umurnya panjang-panjang, tapi justru panjang-panjang itu mereka melakukan kejahatan. Lalu Tuhan mengatakan, Rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam manusia. Manusia itu akan hidup 120 tahun saja. Siapa orang yang umurnya hidup 120 tahun? Musa. Tapi Musa kemudian menyampaikan suatu daripada Mazmur ini, inilah yang menjadi umur manusia nanti di masa depan. Ya. Sesudah Musa nanti ada hambanya, itu namanya Yosua bin Nun. Itu 110 tahun itu. Sama seperti Yusuf, pendahulu mereka 110 tahun juga. Ya. Nanti umur manusia pendek. Nah, disinilah wilayah nanti ada 70 tahun, 80 tahun. Yang menggenapi 70 tahun itu pertama siapa? Daud. Ya. Dia memerintah 30 tahun, pertama jadi raja umur 30, ya, kemudian nanti memerintah 40 tahun, tepat umurnya 70 tahun. Ya, tapi Salomo itu tidak sampai umurnya 70 tahun. Ya. Nah, Musa yang menubuatkan bahwa umur manusia itu rata-rata ya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya, ini menjadi suatu batas umur manusia sampai zaman modern yang sekarang ini. Walaupun ada yang melampaui, ada yang pernah juga 100, tapi udah jarang. Tapi rata-rata umur manusia semua nanti kalau ditelusuri secara statistika, rata-rata umur manusia yang paling tua rata-rata di suatu negara, suatu kota, ya, kalau kota itu bagus, penduduk vegetasinya bagus, 70-80 tahun. Itu rata-rata umur hidup. Di Jogja itu 70-an tahun itu. 73 kalau nggak salah aku baca itu rata-rata umur hidupnya. Justru kalau umur rata-rata rendah berarti di sana banyak kejahatan, kesehatannya rendah, tingkat kematian tinggi, semua problem-problem masalah sosial pasti itu menyebabkan umur manusia itu pendek. Tapi kalau kota itu bagus, ya sejahtera, dipimpin oleh pemimpin yang baik, rata-rata angka kehidupannya itu 70, 80 di sana. Ya. Itu semua rata-rata itu. Nah, waktu kita baca di kitab Musa ini, itu dimulai dengan kalimat pertama itu bicara tentang Tuhan di sana. Ya. Apa disebut di sana? 90 ayat 1. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami,
turun temurun. Perhatikan ya. Tuhan, Engkaulah, kemudian kami, tempat perteduhan, turun temurun. Turun temurun itu artinya generasi ke generasi. Dan ada kata kami di sana. Kalau kita baca semua kami nanti terus ke bawah. Ya, nanti kita itu kata kami, banyak sekali kata kami di sana. Engkau kami. Artinya apa? Tuhan, tapi kami sebagai jemaat. Kami adalah milik kepunyaanmu. Kami di sana. Ya. Lalu disebutkan di sana nanti kalimat kalau kita baca semua, kami itu mengalami suatu kesusahan dalam kehidupan, ya. Tetapi justru itulah waktu kita baca di Mazmur pasal 90 ayat 10, justru disebutkan di sana ini suatu paradoks ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Ya. Bukan kesukacitaan disebut di situ, tapi disebut kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, justru kesukaran dan penderitaan melatih manusia untuk hidup bijaksana, untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami cari nafkah, apa yang harus kami lakukan untuk menghindari suatu hal kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Di situ menjadi suatu pelajaran. Dan justru kan ayat 12 waktu kita baca di sana, waktu kita melihat demikian, waktu hari 70, 80, itu Tuhan ajarin apa? Supaya hitung hari-hari, bukan tahun loh ya, hari. Karena itu bijaksana yang Tuhan Yesus katakan, kalau hidup itu sehari demi sehari. Karena kau tidak bisa nambahkan sehari dalam hidupmu. Jadi hidup hari demi hari. Makanya doa Bapa kami pun waktu kita bicara tentang hari ada apa ya kaitannya dengan hari? Doa Bapa kami. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Iya, berikanlah kami pada hari ini. Kalau dalam bahasa Inggris sama our daily bread. Daily, hari demi hari. Ya, Tuhan berikan bijaksana hari demi hari. Karena kehidupan kita jalani hari demi hari. Banyak orang merancang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bagus merancang demikian. Tapi waktu kita menjalani hari demi hari. Bersyukur hari demi hari di sana. Maka Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari. Menghitung itu bisa apa kalau dalam matematika? Bisa tambah, bisa kurang, kali, bagi. Ya, kau bagi waktumu belajar. Berapa lama waktumu belajar? Dalam 24 jam. Kan begitu, Catherine, ya kan? Ya, kurangi waktu main. Tapi bisa waktu hal tertentu tambah waktu bermain. Ya, tambah waktu belajar. Waktu ada tes apa harus belajar lebih banyak, harus latihan lebih banyak, ya kan? Waktu apa yang harus dikurangi? Hal-hal yang tidak perlu, ya kan? Main game misalnya, mana misalnya eksperimen bisa tambah waktu, ya. Nah, demikian bisa tambah, kurang, kali, bagi, mengalihkan waktu, ya. Bisa demikian. Wah, aku mau mengerjakan berapa, harus kulakukan berapa kali, aku harus latihan ini supaya mahir, ya. Kalau ada latihan musik, berapa kali aku harus latihan supaya aku mahir? Ya seperti kemarin ya, main itu eksperimen. Siapa yang 10 kali ya? Itu untuk terkate. Ini Catherine sama ini yang ini. Boloni menyerah kemarin kalau tangannya kesakitan. Ya. Nanti dia dari eksperimen itu bisa dilatih mana yang harus tekun, harus apa? Ya. Berapa kali latihan sampai bisa mahir disebutkan berapa kali. Nah, situ menghitung hari-hari supaya kami beroleh. Nah inilah yang seringkali dilupakan dalam belajar. Menghitung hari-hari supaya kami beroleh apa? Hati yang bijaksana. Itu bukan hanya orang kecil, orang tua sampai tua pun. Hati yang bijaksana. Coba lihat hati. Hati itu apa itu hati ya? Itu di situ kalau dalam bahasa Inggris heart of wisdom. Hati yang bijaksana, penuh hikmat di sana. Hati yang penuh hikmat. Hati itu suatu konsep di mana hati itu juga waktu Tuhan katakan sumber kejahatan juga dari sana. Ya, tapi sumber dari engkau berpikir, engkau melakukan suatu hal itu munculnya dari hati itu. Hati itulah yang harus dipenuhi dengan suatu bijaksana, wisdom. Tadi kita baca apa yang kaitan dengan wisdom, hikmat. Siapakah yang menemukan hikmat? Tadi waktu di Ayub kita baca kalau kita poetik ya. Ini Ayub ini luar biasa ya. Ayub ini muncul sebenarnya kalau kita lihat dari usianya, dia hidup 140 tahun kemudian, berarti umurnya sudah agak tua. Dan dia bisa melihat generasi keempat kehidupannya. Dia jauh lebih tua daripada Abraham.
jauh lebih tua dari Musa sebenarnya. Ya, kalau kita lihat dari usia umurnya itu, aku nggak ada waktu untuk membandingkan umurnya. Tapi dia usia 40 tahun bisa melihat keturunan keempatnya. Ya, itu sesudah dia mempunyai 10 orang anak juga, 3 anak perempuan, 7 orang anak laki-laki. Tuhan nanti di ujung hidupnya ada 3 anak laki-laki, 7 orang anak perempuan. Terbalik, 3 perempuan, 7 laki-laki. Ya, dan ada anak-anak yang sangat cantik-cantik. Disebutkan di antara seluruh daerah itu yang paling cantik anaknya Ayub. Termasuk salah satu namanya Keren Hapuk, namanya di sana. Keren Hapuk. Ya, di situ nama anaknya Ayub disebutkan di sana. Nah, Ayub ini lebih tua daripada Musa. Ya. Dan di Musa, Ayub sudah bicara tentang wisdom di sana. Kalau kita baca Ayub biasanya ingatnya apa? Wah, ini Ayub sakit, ya, kemudian menderita, kemudian sengsara, Tuhan memulihkan. Tapi di dalam Ayub itu banyak pembicaraan teologis, sebenarnya mewakili pembicaraan semua agama-agama di sana. Dan 3 orang, Elifas, Bildad, Zophar, itu sebenarnya mewakili iblis di sana. Tetapi mereka juga ahli agama. Tetapi Ayub tidak demikian. Dia dengan jujur mengungkapkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan dia membicarakan sekarang tentang hikmat. Ayub berbicara, orang bisa melimbang emas. Melimbang itu apa? Nambang emas, perak. Di dalam tanah dibongkar bangkir, ya, burung di darat pun nggak bisa lihat. Tapi waktu itu hikmat itu lebih mahal daripada emas, daripada permata. Tetapi siapapun tidak pernah melihat hikmat itu, tidak pernah menemukan hikmat itu. Bahkan dunia kematian mau bilang, hanya mendengar desas-desus, ya, hanya mendengar desas-desus, tapi tidak pernah temu hikmat. Lalu kita waktu kita baca hikmat itu sebenarnya bersifat personal. Allah lah yang mengetahui hikmat itu. Waktu dia menetapkan air hujan, itu konsep penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan melihat hikmat itu, kemudian mengukurnya, menetapkannya, menyelidikinya. Lalu ia berkata, ayat ke-28, coba kita baca. Ayat ke-28. Ini ayat 28 di sini. Pencet di sini. Nih. Ayat terakhir. Ini unik-uniknya. Ayat 28 ayat 24 ya. Pasal 28 ayat 24. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Biasanya sekolah-sekolah Kristen itu ada bisa Amsal pasal 1 ayat 7. Dia bilang apa? Apa? Adalah permulaan pengetahuan, ya, permulaan pengetahuan. Tetapi Ayub sudah mendahului daripada Salomo. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Karena pengetahuan itu sebenarnya permulaannya adalah hikmat. Ada permulaan pengetahuan kan, tapi sumbernya adalah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Menjauhi kejahatan. Siapa sumber kejahatan? Iblis. Bapa segala dusta itu adalah iblis. Karena nanti di Yeskiel, di Yesaya disebutkan iblis itu diumpamakan adalah seperti Raja Tirus. Engkau mempunyai hikmat, tapi engkau memusnahkan hikmatmu. Disebutkan. Hikmatmu melampaui Daniel. Disebutkan. Tapi engkau memusnahkan hikmatmu. Ya, itu gambaran pada iblis, Lucifer. Lucifer itu kata Luciferin, kalau kalian belajar itu artinya terang sebenarnya. Dia malaikat terang. Ya, tapi itu terangnya itu adalah palsu. Dia adalah penyamar. Bapa segala dusta, terang yang palsu. Ya. Tetapi dia memusnahkan hikmat dia. Jauhi kejahatan itulah akal budi. Menjauhi si jahat itulah akal budi. Hikmat kalau kita sungguh takut akan Tuhan itulah hikmat. Nah, waktu ini hikmat ini apa nih? Berupa apa nih? Kata benda, kata sifat, atau apa? Kalau diterjemahkan dalam Inggris apa? He, she, it. It ya. Tapi waktu kita baca, coba kita baca 1 Korintus 1 ayat 24. Ini 1 Korintus 1 ayat 24 ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang yang kita baca bersama-sama. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Kristus adalah hikmat Allah sendiri. Yesus adalah Allah dan dia adalah hikmat Allah itu sendiri. Bayangkan di sana. Ya. Makanya hati supaya ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam bahasa Inggris semua heart of wisdom. Wisdom, hati yang dipenuhi oleh Kristus di sana. Adalah hikmat daripada Allah itu sendiri. Bukan hikmat daripada filosofi dunia ini. Nanti kalau kita baca seluruh ayat Korintus, nanti baca aja ya. Gak ada waktu kita bahas. Seluruh hikmat Allah itu tersembunyi di dalam salib itu sendiri. Karena bagi manusia, salib itu adalah kebodohan. Dan Tuhan menyembunyikan semuanya itu melalui salib. Justru bagi dunia, apa sih itu artinya salib? Bagaimana mungkin Allah dicaci maki di sana? Tapi Tuhan justru menggunakan salib itu menyembunyikan hikmat. Sekaligus sebenarnya kenapa Tuhan disalib itu menunjukkan kejahatan daripada manusia. Kejahatan daripada si jahat, si iblis itu terungkap di sana melalui kayu salib itu. Siapa yang menyalibkan Kristus? Orang Farisi biasa tidak. Seorang pemuka Romawi, ya, terkemuka dalam militer, ahli-ahli Taurat, Saduki, Farisi, ahli-ahli agama. Siapa lagi? Siapa lagi? Ahli Taurat, agama, siapa lagi nih? Ahli-ahli ekonominya juga di sana. Karena Taurat itu mereka megang bait suci ahli ekonomi. Makanya waktu Tuhan Yesus membalikkan penukar-penukar duit, mereka tanya, otoritas apa kamu membolak-balikan seluruh duit-duit ini? Karena mereka berdagang di bait suci. Domba-domba nggak boleh dibawa dari sana, harus belinya di bait suci. Siapa yang diuntungkan di sana? Karena nggak boleh uang Romawi dipakai, harus uang dari bait suci. Semua bisnis penukar duit di sana. Ya. Semua orang-orang terkemuka itulah yang mengapakan Yesus Kristus, yang menyalibkan Kristus. Salibkan dia, suara massa, ya, orang demonstrasi, nggak tahu apa-apa, salibkan dia, meludahi dia. Ya kayak itu kan orang udah kumpul yang jahat, kemudian ada yang nggak kenal, teriak aja semua, massa yang nggak jelas apa di sana. Salibkan dia, bebaskan Barnabas. Itulah yang menyalibkan Kristus, ya, yang menyalibkan. Justru Yesus Kristus disalib itu membongkar seluruh kejahatan kepada manusia. Seharusnya pemimpin militer Romawi Pilatus itu adil, karena dia memegang buku keadilan di sana hukum. Dia berdiri di kursi yang namanya Gabata, tapi tidak melakukan keadilan. Dia serahkan kepada Herodes. Herodes main-main sama Yesus, bikin mujizatmu di sana. Ya, maka Yesus menyembunyikan imannya di kayu salib, membongkarkan. Inilah orang-orang terkemuka di dunia yang mencaci maki Yesus Kristus di sana. Ya, waktu Yesus bangkit, Yesus tidak menunjukkan diri kepada mereka, tapi menunjukkan kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya inilah yang disebutkan oleh Musa. Kami itu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Heart of wisdom, hati yang dipenuhi oleh bijaksana. Hati yang dipenuhi oleh Yesus Kristus. Dia adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah itu sendiri. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita semakin keluarga kita mengenal Kristus, dikenal oleh Yesus Kristus. Itulah hati yang bijaksana. Itulah yang akan memenuhi tahun-tahun baru kita. Ya. Jadi ada kesukaran, justru itulah yang kata Musa ayat 10. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Justru melalui kesukaran dan penderitaan kita tahu dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi keluarga kita ada kesusahan, kita coba apa yang menjadi masalah. Kalau kita ada kesusahan pelajaran, tanya siapa? Mau apa kan? Ya itu demikian. Ada kesukaran. Tapi waktu udah selesai, oke, bisa kita tambah lagi hikmat, tambah lagi bijaksana, ya kan? Oke, stop ini. Aduh, aku susu habis. Siapa? Mama. Hah? Si mama, ya. Pempes katakan. Hah? Habis pempes. Wah, pempes katanya. Papa, habis pempesku. Beliin dong katanya gitu. Bau yang beliin. Ternyata bau yang beliin nanti.
Terima kasih Bu gitu ya. Yuk kan Bolodi juga begitu kan? Ya. Kalau ada masalah sama siapa tanya? Curhat kan sama papa mama kan? Itu kan? Ya. Demikian juga suami istri pun demikian. Ya, yang kita pelajari waktu di Natal waktu lalu kan, teladan itu dimulai daripada keluarga, husband and wife. Maka anak-anak kita pun akan mengikuti. Tetap ada kesukaran, kesulitan, bersandar pada Tuhan. Ya, oke, sampai di sini pembacaan firman ya. Yesus bukan dipermalukan, disalibkan itu. Ya, dipermalukan. Dipermalukan. Siapa yang apanya? Tapi apakah demikian salib itu menjadi suatu? Nah, bagi orang waktu mempermalukan, disitulah Tuhan sembunyikan. Waktu orang mempermalukan, ya, Yesus pantas nggak dipermalukan sebenarnya? Pantas nggak dipermalukan? Ya enggak. Justru orang yang mempermalukan apa? Melakukan kejahatan kan? Nah, justru Tuhan membongkar. Dulu kamu orang agama, justru dibongkar di sana. Kamulah yang justru melakukan kejahatan itu. Nyata kejahatan itu. Tapi Tuhan pun nggak berhenti nanti. Tuhan akan menghukum mereka di sana. Ya. Sampai sekarang waktu Yesus bangkit, mereka kan tahu Yesus bangkit, tapi mereka suruh apa? Berita bohong kepada prajurit-prajurit. Ya. Yesus dipermalukan oleh mereka. Tetapi justru karena itulah Bapa melihat orang-orang yang dulu agama yang pakai jubah agama, justru engkau yang telanjang sebenarnya di sana. Kau menelanjangi sang anak domba Allah di kayu salib yang tidak pantas engkau lakukan demikian. Tapi Yesus apa lakukannya? Apakah dia mengutuki mereka? Apa yang dilakukan Yesus? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan disebutkan kedua penjahat itu pun menghina Yesus. Ya, waktu kita baca kemudian penjahat yang satunya bertobat. Waktu dia lihat, kita menghina dia tapi dia gak pantas. Lalu dia mengatakan apa penjahat yang bertobat itu? Yesus apa? Salah satu dari 7 perkataan yang saya kayu salib. Bukan, itu perkataan Yesus sendiri. Tapi penjahat itu mengatakan apa? Remember me. Ingatlah aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Gimana dia punya iman kayak gitu melihat Yesus disalib datang sebagai raja gimana? Gimana imannya itu sebenarnya? Tapi justru karena itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, apa kata Tuhan Yesus kepada dia? Iya, hari ini juga aku akan bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Jadi orang itulah yang pertama sekali yang melihat Yesus datang sebagai raja melalui imannya, dan Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga. Waktu Tuhan Yesus mengatakan pada Adam, pada hari engkau makan buah itu engkau akan mati. Pada hari engkau makan. Waktu orang berdosa itu yang disalib itu mengatakan pada hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Ya, orang itu sadar tobat. Waktu Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bertobat satu orang di kayu salib, entah di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Ya, sebelah kanannya disebutkan. Itu bertobat dia di sana. Ya, lalu Yesus mengatakan, Yesus waktu mengatakan tadi berkaitan dengan menghitung hari itu pun kita belajar daripada Yesus. Yesus mengatakan tentang waktu. Ya, maka ada lagu nanti in His time. Lagu Yesus waktu mengatakan waktuku belum tiba. Tapi waktu kemudian mulai salib, inilah saatnya. Dan pada waktu terakhir Yesus mengatakan kalimat 6 perkataan ke-6 sudah perkataan ke-7. Apa yang disebutkannya? Tetelestai. It is finished. Sudah selesai. Sudah selesai apanya? Inilah waktunya. Hanya Yesus yang pernah mengatakan itu, tidak ada yang lain. Dan baru yang terakhir dia dengan teriak keras sekali dia mengatakan, bukan, itu yang keempat. Eloi Eloi bahasa Batani. Yang terakhir, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Orang di kayu salib itu nggak bisa ngomong begitu. Hanya Yesus yang bisa mematikan dirinya sendiri. Hukuman orang Romawi di kayu salib, orang nggak bisa mati mudah, karena darahnya netes pelan-pelan dari kaki, dari sampai habis darahnya, tapi netesnya pelan-pelan, sakitnya luar biasa. Tapi hanya Yesus mengatakan, Bapa,
ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dengan demikian dia mati di sana. Langit kemudian gelap tepat jam 3 di sana. Lalu orang yang ujung ya yakin yang udah tusuk itu lambung kanannya, keluarlah darah bercampur air. Itu terpisah itu darah bercampur air. Itu suatu kalimat itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Dia mengatakan, coba ya sekarang orang yang bunuh diri bilang aku mau mati nggak? Enggak mati. Yesus hanya mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hanya Yesus bisa mengatakan demikian. Karena Yesus mengatakan kepada Pilatus, aku berkuasa memberikan nyawaku. Karena dia berkuasa memberikan nyawanya, aku berkuasa juga mengambil nyawaku kembali. Itulah perkataan Yesus. Oke, sampai di sini. Ini sudah 15 menit lagi ya, tahun baru. Oke, kita akan tutup ya. Terima kasih perkataan daripada pertanyaan daripada selanjutnya menggali yang lain-lain. Nanti kita kalau bisa lanjut lagi ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Sampai di sini kita lanjutkan. Ini respon firman lagu Ajar Kami Tuhan ya. Ajar
Yang kita berdoa. Yang bersatu kita dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Engkaulah Tuhan yang menyapa kami Tuhan pada malam hari ini. Begitu juga kami Tuhan menikmati hari-hari hidup kami Tuhan tahun 2021 menjelang 2022 Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan dipuji dan dipuja Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan kami tinggikan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menyapa kami di hari-hari kami berjalan Tuhan. Begitu juga Tuhan Bapak kami, saya Tuhan Donald, Hana, Christoph, Albert, Sri Juliana, Bruna, Nathanael, begitu juga Alkander, Efrida, Agus, Katrina, Natalia, Ebenezer. Engkau Tuhan melihat kami Tuhan, betapa jauhnya anak kami Tuhan. Kau berangkatkan dari rumah mereka, dari Depok, dari Bekasi. Begitu juga Ebenezer sendirian Tuhan tinggal di rumah kakaknya lainnya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menyapa hati dan pikirannya. Berikanlah Tuhan hikmat yang daripada-Mu, supaya dia Tuhan menghitung hari-harinya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan hidup kepadanya. Supaya Tuhan dia mengingat Tuhan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang mengalir di tengah-tengah hati dan pikirannya. Biarlah Engkau Tuhan bekerja Tuhan. Berikanlah kepadanya Tuhan jodoh yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, begitu juga asli Tuhan. Berikanlah dia Tuhan momongan Tuhan. Begitu juga David Siburian Tuhan. Biarlah mereka Tuhan bersatu hati Tuhan, meminta kepada-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran mereka. Begitu juga Tuhan kawan era kami Tuhan, Tanti, teman kantornya, supaya tahun yang baru 2022 dapat Tuhan dia mendapat jodoh Tuhan. Berikanlah Tuhan. Kami hanya meminta Tuhan, tapi Engkau yang memberikan Tuhan. Begitu juga Tuhan besok Tuhan Efrida, Agus, Katrina, Natalia mau berangkat mereka Tuhan ke Bekasi Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang jadi juru mudi Tuhan di dalam perjalanan mereka dari Kuala Namu melalui pesawat Tuhan. Begitu juga sampai mereka Tuhan ke rumah mereka. Biarlah Tuhan mereka Kau sampaikan, Kau tibakan dengan hati yang tulus Tuhan. Biarlah dia Tuhan mereka berjumpa dengan adiknya Ebenezer, supaya mereka Tuhan saling mengasihi, saling mengampuni di dalam saudara Tuhan. Begitu Tuhan, itu kami Tuhan, Bonar Oluan Marpau, eda kami Tuhan. Engkau Tuhan yang menatap mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dikalaupun mereka Tuhan mempunyai kesalahan kepada kami Tuhan, adik-adiknya, begitu juga kakak kami Kartina Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menyapa mereka Tuhan, menyapa kami juga adik-adiknya Tuhan, supaya kami Tuhan berarti yang hati yang tulus Tuhan. Dikalaupun Engkau Tuhan memanggilnya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memanggil. Biarlah Engkau Tuhan, dikalaupun Kau berikan dia masih umur panjang Tuhan, berikanlah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mengampuni segala dosa pelanggarannya. Dia banyak Tuhan melakukan yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, tapi kami sampaikan Tuhan melalui pada malam pergantian tahun ini. Biarlah berganti Tuhan segala hati dan pikirannya. Begitu juga Tuhan, banyak Tuhan dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Begitu juga Tuhan eda kami Mama Siska Tuhan yang ada di Lampung. Begitu juga Siska, kami tidak tahu mengetahui di mana mereka berada Tuhan. Begitu juga Agus dengan istrinya berumah lalu Tigor Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah hati mereka. Biarlah mereka Tuhan menunjukkan surat-surat rumah orang tua kami. Dikalaupun siapapun yang mereka yang memegang surat-surat rumah orang tua kami, biarlah Tuhan mereka menunjukkan. Engkaulah Tuhan yang menyapa hati mereka. Begitu juga si Rudi, Luther, Teresia suaminya Tuhan, anak-anaknya, cucu kami Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Engkau sapa Tuhan. Dikalaupun si Teresia Tuhan melanggar Tuhan, sudah pergi ke agama lain, tapi kami Tuhan hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menyapa mereka.
Dikalaupun mereka Tuhan tidak berkenan lagi di dalam rumah tangga mereka, biarlah Engkau Tuhan yang menyapa, biarlah Engkau Tuhan yang mempersatukan hati mereka Tuhan. Dikalaupun mereka berantakan Tuhan, kami tidak tahu mengetahuinya. Begitu juga Tuhan kami Kartina, Damelia, saya Tuhan Saryati, begitu juga Rosmawati, Rosnani, Serepina Sofia. Jamalah kami Tuhan, anak-anak orang tua kami. Biar kami Tuhan bersatu hati Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan mendapat apa yang kami pikirkan, tetapi Engkau Tuhan yang menyapa kami Tuhan di dalam keluarga Tuhan. Tuhan, banyaklah Tuhan permohonan kami. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, lagi tahun baru ya? Iya. Kita berikan apa? Menit lagi. Kita foto-foto. Bisa Ya. Kita mau Kembang Api. Bentar. Ya. Udah jam 2 di sini. Ayo Kembang Api ta. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Nyanyi. Ya. Segala puji segala puji Mana ini fotonya? hanya bagimu. Gimana? Foto. Mau dipoto Pak? Foto dulu sebelum dilulus. Iya. Sebelum gue ini ambil. Iya. Tahu. Pakai layar. Ya, boleh tuh. Kalau ke sini. Sekarang acara foto. Iya. Ber